Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Apakah ini pertempuran antara yang tertinggi? Di wilayah Leicheng, sosok yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka, menyaksikan puluhan ribu meter di langit, di mana energi menakutkan menutupi langit dan matahari, terus-menerus meletuskan ledakan yang memekakkan telinga, suara. Di sana, ada kekuatan tertinggi yang meyakinkan semua orang, Tuan Dongzhu Du Tianhong, dan dua musuh yang mencoba memprovokasi martabat Tuan Dongzhu. Gusu, kau tidak boleh kalah. Gusu, ayolah. Tuan Lembah tak terkalahkan. Sebagian besar kerumunan besar itu adalah orang-orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi mereka melihat aura yang sangat jahat di langit, juga menyadari sesuatu, segera mengepalkan tinju mereka, dan bersorak untuk mereka dengan kebencian yang sama. Boom! Semburan fluktuasi jantung yang berdebar tiba-tiba menyebar dari pusat ledakan, dan kemudian tubuh matahari kuning yang terik dan jiwa darah meledak dalam sekejap, dan gelombang kehancuran meletus. Mundur, mundur. Bahkan jika Xiao Yan di kejauhan sudah menduga, dua makhluk abadi berbintang 5 itu mungkin tidak akan jatuh dengan mudah, tetapi ketika dia merasakan riak energi yang dapat dengan mudah melenyapkannya, dia tidak bisa menahan diri, kesemutan kulit kepalanya, melarikan diri ke bawah tanpa melihat ke belakang. Tabrakan. Gelombang mengerikan yang meletus dari ledakan penuh matahari kuning yang terik dan penjaga jiwa darah sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan bintang 4 yang bertarung abadi. Jadi setelah Xiao Yan membuat suara, 8 pemimpin lainnya juga mundur dengan tiba-tiba. Leng berdengung. Yubo yang meledak perlahan menghilang, dan 3 sosok masih berdiri tegak di ketinggian puluhan ribu meter di langit. Bagaimana mungkin? Mustahil. Pertarungan bintang 5 tahap akhir yang abadi. Bukankah tubuhmu dibatasi oleh asal-usul klan Raja Jiwa yang membakar? Bagaimana mungkin untuk memulihkan kekuatan puncak? Dan ledakan itu menghilang begitu saja, tiba-tiba kejahatan api membuat wajahnya malu, ditambah dengan napas yang terengah-engah dan berteriak dan menjerit, Du Tianhong, di sisi lain, sepertinya bukan apa-apa. Jika Anda tidak siap, bagaimana Anda bisa mengandalkan satu orang untuk mencoba melenyapkan Anda 2 bintang 5 abadi yang bertarung? Untuk dapat memanen 5 penjaga jiwa istana jiwa dan 2 pendosa-dosa, kali ini rencananya benar-benar sempurna. Duo Tianhong memegang tongkat Kaisar Guntur dengan erat di tangannya dan melihat ke bawah, tanpa batasan penyakit gelap di tubuhnya, dan dengan bantuan 3 senjata abadinya. Dia sekarang berada di dewa pertarungan bintang 5, tak terkalahkan. Bajingan kecil, kaulah yang melakukan semua ini. Setelah beberapa saat, perhatian Hun Qianmo di bawah kabut hitam terfokus pada Xiao Yan yang berada 100 meter jauhnya. Raja klan jiwa adalah Seng Yan. Weng om. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil karena dia begitu dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik abadi bintang 5 yang bertarung. Berakhir, menghadapi gerakan Hun Qianmo, Duo Tianhong melambaikan tangannya sesuka hati, dan segera menyingkirkan paksaannya. Meskipun rencananya gagal, tidak mudah untuk menangkapku. Dan saat ini, bagian dalam lembah guntur penempa pisaumu mungkin telah hancur, jadi tujuanku telah tercapai. Huo Guisi, akun kita akan diperhitungkan di masa depan. Duan Tianhong, Vanguard tidak akan bermain denganmu. Sampai jumpa lagi, Vanguard pasti akan menyatukan kembali kebencian lama dan baru. Qianmo mendengus dingin, dan kemudian semburan duka terdengar di kabut hitam. Ingin lari? Aku Dongzhu? Bukankah kamu baru saja datang ketika kamu mengatakannya, dan pergi ketika kamu mengatakannya? Duan Tianhong mencibir, aura tuannya tidak menunjukkan keraguan. Kaki dan kakiku ada di atasku, apakah akan pergi atau tinggal tidak terserah padamu. Selamat tinggal, Hun Qianmo berkata dengan senyum suram, dan kemudian jubah hitam itu tiba-tiba membengkak, diikuti oleh aura hantu yang suram, itu langsung menutupi tubuh aslinya. Xiao Yan, biarkan aku menggunakan api. Duo Tianhong juga tahu bahwa istana jiwa terlalu misterius, dan jika dibiarkan melarikan diri, itu akan menyebabkan gejala sisa yang sangat kejam, jadi apapun yang terjadi, itu tidak akan diizinkan untuk melarikan diri. Oke, Xiao Yan tiba-tiba mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian kristal api suci berwarna kuning kaki di tubuhnya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan menembak Duan Tianhong. Pada saat itu, aura Xiao Yan juga layu. Kristal api suci, kematian utusan ini.
Utusan Huoxin dalam keadaan terluka jelas adalah seekor domba yang harus disembelih, tetapi ketika dia melihat kristal api suci prismatik, dia tiba-tiba menembak, karena mereka termasuk di antara para pendosa, mengendalikan segel untuk menekan api suci. Pergi. Huoxin membuat sosok yang kejam, mengejar langsung ke Seng Yanjing, tetapi ketika dia hendak mendapatkan Seng Yanjing, dia ditendang oleh Du Tianhong, dan tubuhnya terbang terbalik, seperti anjing mati pada umumnya, mukanya seram. Bagaimanapun, perbedaan antara tahap awal pertarungan bintang 5 dan tahap akhir pertarungan bintang 5 terlalu besar, belum lagi Du Tianhong di masa jayanya dan Huo Xunxi dalam keadaan terluka, perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Susu. Jiwa Qianmo berubah menjadi kabut hitam setinggi ratusan kaki, dan tubuhnya diselimuti, tetapi ruang ini telah sepenuhnya disegel oleh Duo Tianhong. Jika dia ingin melarikan diri, itu jelas akan memakan banyak waktu. Leng berdengung. Kristal api suci kuning kaki baru saja mengalir ke tangan Duo Tianhong, dan tiba-tiba tetesan cairan kuning kaki muncul tiba-tiba, seperti makhluk tertinggi yang dikelilingi oleh api dan guntur. Saint Flame dapat dipinjam, selama Master of Saint Flame setuju dan bersedia. Meskipun Saint Flame meninggalkan Master of Saint Flame untuk waktu yang sangat singkat, ia akan kembali ke tubuhnya. Leng Om. Dikelilingi oleh api kaki dan petir abu-abu, Duo Tianhong segera masuk ke kabut hitam tanpa ragu-ragu, dan aura menyilaukan tidak diragukan lagi ditampilkan, dan tubuh asli Hun Qianmo juga dalam aura tirani. Turun, tercermin dalam mata Duo Tianhong. Kekuatan api suci tidak hanya untuk menghadapi ras jahat asing, tetapi juga memiliki efek ajaib pada beberapa pria seram dan menakutkan di dunia hantu kuil jiwa. Tubuh jiwa. Duo Tianhong mengerutkan kening ketika dia melihat jiwa Qianmo berenang di kabut hitam. Jelas, identitas istana jiwa terlalu misterius, bahkan dia tidak tahu identitas spesifiknya, tetapi sekarang dia melihatnya, tidak bisa tidak terkejut. Leng Om. Hun Qianmo seperti tubuh manusia saat ini, tetapi seluruh tubuhnya tidak berwarna dan transparan, yang merupakan simbol berat jiwa. Bahkan di atas tubuh jiwa, rantai berwarna darah tiba-tiba muncul, dan tubuhnya hancur untuk berangkat lebih misterius. Tidak heran ada beberapa orang yang dibenci oleh orang. Saat berikutnya, matanya melihat sekeliling, tetapi dia melihat ribuan jiwa lemah di kabut hitam, melarikan diri, mencoba meninggalkan kabut hitam, tetapi kabut hitam tampaknya memiliki semacam kurungan khusus, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka tidak dapat melakukannya tanpa kabut hitam. Sialan, aku tidak bisa memikirkan penjaga 5 jiwa istana jiwaku yang bermartabat, dan ada hari ini. Jiwa Qianmo, yang ditemukan sebagai tubuh aslinya, menertawakan dirinya sendiri, dan suaranya penuh amarah. Dalam situasi saat ini, saya takut dia mencoba melarikan diri. Itu sudah terlambat. Ayo jatuh bersama, Susu. Dalam sekejap, rantai berwarna darah pada jiwa Qianmo tiba-tiba ditarik ke belakang, menyebabkan gelombang berjatuhan awan hitam berwarna darah di permukaan tubuh jiwa ilusi. Fluktuasi energi jantung berdebar-debar menyebar dalam sekejap. Ledakan dirimu di mata Du Tianhong pada tahap akhir dari 5 bintang pertarungan abadi. Ini bukan pilihan yang bijaksana. Karena bencana Dongsu kali ini adalah disebabkan oleh kalian, maka kalian berdua mari kita akhiri kegagalan orang. Jika bukan karena menjaga kalian, aku khawatir kalian sudah mati di bawah pedang di tanganku. Suara penghinaan terdengar, dan tiba-tiba guntur abu-abu dan api kaki muncul pada saat yang sama, dan kemudian itu mudah mengikat jiwa Qianmo dan pendosa api yang lemah. Memecahkan dua pelaku ini, kesulitan benua timur, juga mengumumkan akhirnya, sudah berakhir. 8 pemimpin di udara memandang Du Tianhong, yang seperti kaisar guntur di langit, dan menggunakan guntur untuk sepenuhnya menekan utusan Huoxin dan jiwa Qianmo yang tak terkalahkan di mata 8 orang, mereka, semua orang tidak bisa membantu tetapi merasakan jejak rasa hormat di hati mereka. Tuan Dongsu, Duan Tianhong pantas mendapatkan namanya. Selama Dongsu masih ada, maka Dongsu tidak akan habis-habisnya. Valley Lord Mighty, Valley Lord Mighty, Valley Lord Mighty. Sebuah suara yang kuat tiba-tiba berkumpul dari segala arah Lei Cheng, agung, seperti guntur yang menggelegar. Kalian, kembalilah sesegera mungkin. Kali ini rencananya adalah kesalahanku, untungnya tidak ada kesalahan. Duan Tianhong mengembalikan Seng Yanjing ke Xiaoyan, dan segera membuka mulutnya ke 8 lainnya. Namun, meskipun semua orang sedikit ingin tahu tentang kristal api suci ini, mereka tidak melihat kekuatan api suci,
dan ada hal-hal lain dalam pikiran mereka, jadi tentu saja mereka tidak peduli dengan hal-hal ini. Pemilik lembah sangat sopan, jika bukan karena Anda pada saat terakhir, saya khawatir kita. Tan Chen tertawa. Bencana sudah berakhir, kamu harus kembali dan menyelesaikan orang-orang di kota. Saya khawatir pasukan Anda masing-masing juga telah dicuci dengan darah, dan Anda masih harus kembali dan memimpin situasi secara keseluruhan. Duan Tianhong melirik banyak orang luar biasa di bawah ini, tidak berdaya, bagaimanapun, Dao, pertempuran pasti akan menyebabkan kerusakan. Dalam hal ini, ayo pergi dulu. Master Sekte berpakaian darah berkata, dan kemudian 8 orang juga jatuh ke kota Guntur, dan pergi untuk menenangkan orang-orang yang terluka. Kekuatan dan lembah Guntur Forge adalah yang utama, jadi mereka secara alami ingin kembali ke kekuatan masing-masing untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Pria kecil, kamu punya nyali yang bagus. Melihat bahwa hanya ada dirinya dan Xiao Yan yang tersisa di langit, Duan Tianhong mengesampingkan serangannya dan tersenyum pada Xiao Yan seolah-olah dia sedang menatapnya dengan penuh kasih. Senior benar-benar cara yang bagus. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Jelas, meskipun Tianhong tersenyum di permukaan, dia menggunakan kekuatan satu orang untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan 2 pertarungan bintang 5, pembangkit tenaga abadi. Kekuatan ini membuat Xiao Yan beberapa mengagumi. Ayo pergi, pertama-tama ikuti aku kembali ke lembah Guntur Pedang Tempa, kamu telah berkontribusi pada bencana ini. Tapi sebelum membahas manfaatnya, Anda juga harus pergi ke makam Guntur. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Bagaimana dengan makam Guntur? Xiao Yan segera mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, jelas banyak dari murid yang berpartisipasi masih di dalamnya. Pintu masuk ke makam Guntur telah dihancurkan, jadi Anda harus pergi dan mengaturnya lagi. Petik 2. Ini adalah gulungan larik angkasa, bawa saja ke makam Guntur, dan itu akan membangun kembali saluran secara alami. Petik 2. Bencana baru saja berakhir, dan ada kekurangan tenaga kerja. Masalah ini tidak lain adalah kamu. Duan Tianhong terus berbicara, tidak memberi Xiao Yan kesempatan untuk bereaksi. Saya akan dengan senang hati membantu. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian langsung mengambil gulungan perak di tangan Du Tianhong. Kekuatan luar angkasa yang kuat muncul dari gulungan perak, yang jelas merupakan gulungan khusus yang digunakan untuk membangun saluran luar angkasa. Ayo pergi. Petik 2. Pertama kembali ke lembah Guntur, pintu masuk ke makam Guntur harus dimasuki dari lembah. Setelah Du Tianhong selesai berbicara, dia segera melambaikan tangannya dan langsung memberikan Huo Xin utusan dan Hun Qianmo kepada bawahannya, dan membawa Xiao Yan ke lembah Guntur. Pedang Tempa. Lembah Guntur Pedang Tempa. Saat ini, lembah Guntur Forget Pedang itu sunyi, dan bahkan pemandangan darah yang mengalir ke sungai perlahan-lahan dibersihkan, dan itu tidak terlihat seperti tempat di mana orang dibantai. Leng Om. Saluran ruang bergoyang sedikit, dan sosok Du Tianhong dan Xiao Yan tiba-tiba berdiri tinggi di langit. Apakah bagian dalam lembah Guntur Pedang Forge juga dibaptis oleh kuil jiwa? Xiao Yan melihat pemandangan berantakan di kekuatan jiwa besar secara alami merasakan aura tersembunyi dari pembangkit tenaga listrik Istana Jiwa Sutra, dan berkata, pergi ke aula untuk mengetahuinya. Duan Tianhong tampaknya tidak terkejut, dia membawa Xiao Yan dan menuju ke aula penempaan pisau. Titik. Dengan suara, ada dorongan lembut di pintu, dan pintu aula pisau tempas segera didorong terbuka oleh Du Tianhong. Hei, Tuan Lembah kembali. Segera, di atas aula Guntur Pedang yang ditempa, beberapa sosok dengan siluet malu muncul, tetapi meskipun napasnya lemah, ada sentuhan kegembiraan di wajah semua orang. Lei Jiao, kamu dan Feier telah bekerja keras kali ini. Duo Tianhong berjalan langsung, memandang Mingling Lei Jiao dan Duo Qifei, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Tuan Lembah, ayah. Ledakan tawa juga muncul tiba-tiba, dan kemudian di aula penempaan pisau, banyak orang kuat berbicara satu demi satu. Di antara pembangkit tenaga listrik ini, tidak hanya Tuan yang tersisa dan Tuan ketiga dari Pedang Tempa Lembah Guntur, tetapi juga beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tua. Tidak ada keraguan bahwa angka-angka di sini adalah yang asli di Lembah Guntur menempa pedang tingkat tinggi. Ternyata senior Mingling Lei Jiao membawa Feier ke Lembah Guntur yang menempa pisau untuk meredakan pengepungan. Matanya sedikit berubah, dan dia tiba-tiba melihat ke sisi lain. Kandang hitam berbaris,
dan di sana adalah kelompok hitam menakutkan kabut terus merayap. Itu masih merupakan perhitungan yang cerdik oleh orang dewasa. Awalnya, lembah guntur yang menempa pedang berlumuran darah oleh jiwa-jiwa yang kuat dari Istana Jiwa, tetapi dengan kedatangan senior Lei Jiao dan Mei Fei, situasinya langsung berubah, dan ini memungkinkan kita untuk menempa lembah guntur. Bencana. Du Lao berkata dengan lega, jelas Forge Dao Leigu dapat memiliki pemimpin seperti Du Tianhong, mengapa tidak makmur? Tianheng, orang-orang dari Istana Jiwa ini akan dibawa ke penjara setiap saat. Selanjutnya, pertama-tama kita akan menghitung korban di dalam lembah guntur pedang palsu kita. Mendiang akan memberi keluarga mereka kekayaan, pemakaman yang mulia, dan mereka yang siapa yang harus disembuhkan. Selain itu, kami akan mengirim penjaga untuk melenyapkan semua orang yang mencurigakan. Du Tianhong memberi perintah dengan tertib, dan bagian dalam lembah guntur Forge Blade juga dilakukan dengan tertib. Xiao Yan, Fei Er, kalian berdua, ikut aku. Setelah melakukan semua ini, Du Tianhong segera meninggalkan aula penempaan pisau. Tuan penempaan lembah, saya tidak tahu apakah harus bertanya atau tidak. Mereka bertiga menuju pintu masuk makam Lei, sebuah lembah tertentu, dan Xiao Yan tiba-tiba bertanya-tanya di tengah jalan. Maksudmu utusan Huo Xin dan jiwa Qianmo, kan? Mata jahat Duan Tianhong secara alami mendeteksi pikiran Xiao Yan sekilas, dan tertawa. Betulkah? Sebagai penguasa api suci, itu juga misiku untuk membantai ras jahat di luar dunia, jadi jika Master menempa memberiku salah satu dari mereka, kurasa aku bisa mendapatkan beberapa informasi yang berguna. Xiao Yan berpikir sejenak, dan berkata, memang, mereka adalah solusi yang sangat baik di tanganmu, tetapi kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk menyelesaikannya. Aku akan menyerahkannya kepada penguasa alam bayangan surgawi, di saat itu, manajemen senior Yin Huntian mungkin dapat mengandalkan mereka berdua untuk menyelidiki beberapa informasi yang berguna, kata Duan Tianhong sedikit. Penguasa alam bayangan surgawi. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat peringkat baru seperti itu. Sederhananya, orang itu adalah yang terkuat di seluruh Yin Huntian. Bahkan di area inti Li Hunyu, dia juga orang dengan kepala dan wajah. Ngomong-ngomong, aku akan membawamu ke 4 benua untuk kompetisi kali ini. Lihat dia, Duan Tianhong tersenyum jahat. Jika dia tahu bahwa aku bukan manusia dari dunia hantu, bukan? Xiao Yan merasa tak berdaya di dalam hatinya. Jangan khawatir, Yin Huntian sangat toleran. Apakah kamu manusia, hantu, atau monster, kamu semua diperlakukan sama. Dia dengan mudah merasakan kekhawatiran Xiao Yan dan tersenyum. Jika itu masalahnya, maka aku sangat menantikannya. Xiao Yan menyeringai ketika mendengar ini. Oke, berhenti bicara omong kosong, mari kita keluarkan para kontestan yang memasuki makam guntur terlebih dahulu. Bagaimanapun, kompetisi ini telah berubah menjadi masam, dan hampir 10 bulan telah berlalu. Setelah beberapa saat, Duan Tianhong membuka mulutnya. Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian mereka bertiga juga datang ke lembah. Ini adalah pintu masuknya. Masuk dari sini, itu akan secara acak dimasukkan ke makam guntur. Adapun gulungan ruang yang diserahkan kepada Anda dapat mengaturnya di mana saja di makam guntur sesuka hati. Duan Tianhong menginstruksikan dengan hati-hati. Kalau begitu aku akan mengambil langkah dulu. Xiao Yan mengangguk sedikit, lalu melihat kehampaan yang menggeliat di depannya, menginjak kaki depannya, dan siap untuk memasukinya. Tunggu sebentar, melihat tindakan Xiao Yan, kata Duan Qifei. Ada apa? Duan Tianhong bertanya dengan heran dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku akan pergi bersamanya, kata Du Qifei setelah beberapa saat. Ketika Xiao Yan mendengar ini, kepalanya ditutupi dengan garis-garis hitam. Jelas sekarang Xiao Yan akhirnya tahu mengapa Tianhong selalu mencampur-adukkan dirinya dengan Duo Qifei, sengaja atau tidak. Orang tua ini ingin menitipkan putrinya padanya. Milik. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hati Xiao Yan sakit, seolah-olah dia menasihati Xiao Yan untuk tidak membuat kesalahan sepanjang waktu. Bagaimanapun, ada 2 istri yang manis dalam keluarga. Meskipun Cailin telah menyetujui keberadaan Mu Yingying, tetapi Sun Er masih tidak tahu bahwa itu hanya satu Mu Yingying yang membuat kepala Xiao Yan besar. Jika dia memprovokasi beberapa wanita, aku khawatir akhir Xiao Yan sangat suram. Ayo pergi.
Xiao Yan bergumam, dan kemudian bergegas ke kehampaan bersama Du Qifei. Leng Om, mereka berdua baru saja memasuki kehampaan, dan dalam sekejap, mereka kembali ke makam Guntur. Kekuatan jahat di makam Guntur telah diusir. Saya pikir itu adalah hasil dari banyak senior yang tidur di sini yang merasakan krisis dan bekerja bersama. Memasuki makam Guntur, keduanya tidak berhenti dan berenang. Du Qifei dikatakan, ini adalah kompetisi tahap ketiga yang bagus. Dikatakan bahwa masih ada semangat juang. Sayang sekali, kata Xiao Yan menyesal. Jiwa yang bertarung tampaknya telah dikendalikan oleh klan hantu sejak awal. Meskipun tidak bergerak, pada akhirnya berubah menjadi gelembung. Feyerdai memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu tahu? Xiao Yan bertanya dengan heran. Kakek Lei Jiao memberitahuku. Pada saat itu, jika kakek Lei Jiao tidak mencoba untuk melindungi hal-hal di kedalaman Thunder Pond, dia pasti akan menyelamatkan 3 roh juang, tapi sayang. Kata Duo Qifei. Lupakan saja, tidak ada takdir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ikuti aku. Setelah beberapa saat, mereka berdua berenang sebentar, dan menemukan bahwa mereka tidak dapat membedakan ruang. Segera, di bawah kaki Xiao Yan, fluktuasi spasial yang mempesona menggeliat, dan itu adalah sidik jari pesawat ulang-alik. Leng berdengung. Ruang itu menutup, dan bergerak menuju kolam Guntur. Kolam Guntur. Apa yang terjadi di sini? Sudah beberapa bulan sejak kita memasuki Thunder Pond. Kenapa tidak ada pergerakan di luar? Mungkinkah mereka menyerah pada kita, yang berada di kota masih di sini? Mereka tidak boleh, dan dikatakan bahwa pemilik lembah Guntur sangat baik, dan tidak boleh melakukan hal seperti itu. Di dasar kolam Guntur, semua kontestan juga menganggur. Ayo, Anda dan saya bergumam, menunggu gelap seperti ini adalah yang paling menyiksa. Kalian semua memberi saya sedikit kedamaian. Klan jahat asing menyerang benua timur kita kali ini, dan mereka pasti sudah bersiap. Dunia luar mungkin telah terperangkap dalam pertempuran berdarah. Anda sangat santai di sini, namun masih mengeluh. Apakah kamu masih manusia? Liu Qing, yang berada di sampingnya, tidak tahan lagi, dan berkata dengan suara cemberut. Nona Liu Qing, jangan marah, kami hanya mengatakannya dengan santai. Bagaimanapun, Yun Qi dan Mu Ge sama-sama pergi ke kedalaman Thunder Pond untuk berlatih. Para penonton tidak bisa tidak menjelaskan, bagaimanapun, identitas Liu Qing sangat istimewa, tetapi tidak mereka dapat memprovokasi. Tabrakan. Setelah beberapa saat, Guntur yang menyilaukan menggeliat di kolam Guntur, dan sosok tirani muncul perlahan. Kolam Guntur ini benar-benar tempat yang bagus. Yun Qi Muge, yang dipimpin oleh beberapa orang, berkata dengan puas. Dengan efek misterius dari Thunder Pond, kekuatan mage telah sepenuhnya stabil pada tahap awal dari Three Star Fighting Immortal. Bahkan Yun Qi dan beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya secara samar-samar menyentuh ambang batas dari Three Star Fighting Fiery. Ini kacau, tetapi jika Anda dapat hidup dengan sumber daya seperti itu, mengapa tidak melakukannya? Apakah masih belum ada gerakan? Alis Yun Qi berdiri tegak, dan matanya yang indah menatap kehampaan di luar Thunder Pond dan berkata, lupakan saja, tunggu saja. Mu Ge tersenyum. Leng Busing. Dengan munculnya banyak pembangkit tenaga listrik yang memasuki retret Thunder Pond, dalam waktu singkat, fluktuasi spasial yang menggeliat perlahan lahir di kekosongan Thunder Pond. Fluktuasi ruang. Ada musuh. Kekuatan jiwa Yun Qi yang tajam berseru langsung. Itu Xiao Yan. Feng Yu, yang berada di sampingnya, sangat akrab dengan fluktuasi karena dia telah bermain melawan Xiao Yan, dan berkata dengan terkejut. Hei, semuanya, sudah lama sekali. Saat sosok semua orang jatuh, fluktuasi ruang perlahan terbentuk, dan seorang pria dengan penggaris berat dan sosok tampan muncul di hadapan semua orang. Kamu bajingan, aku tahu kamu baik-baik saja. Melihat ini, kecepatan Mu Ge meroket, dan dia meninju bahu Xiao Yan. Jelas, hubungan di antara mereka sudah sangat baik karena persaingan. Ayo pergi, kami di sini untuk menjemputmu, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Soal alien, terselesaikan. Yun Qi saling pandang dan berkata, jelas alien itu tidak baik. Jangan khawatir, semuanya sudah beres. Adapun proses spesifiknya, saya khawatir Anda harus kembali dan bertanya pada diri sendiri. Tawa Xiao Yan baru saja jatuh, dan gulungan ruang di telapak tangannya tiba-tiba hancur.
Tiba-tiba, langkah fluktuasi ruang tiba-tiba memenuhi udara. Keluarlah dan buat semacam hubungan dengan makam guntur ini. Saudari Liu Qing, selamat datang di rumah. Duo Qifei juga tidak bermalas-malasan, dia berlari lurus ke bawah, lalu datang ke Liu Qing, dan memberi pelukan langsung. Jelas hubungan keduanya wanita sangat baik, sangat disayangkan bahwa duo Qifei jauh lebih pendek dari Liu Qing, dan karena jarak antara keduanya berdiri di atas kekosongan, pelukan membuat Du Qifei membanting kedua puncak lembut di tubuh Liu Qing. Tekstur seperti itu, sealami sweat white jade. Kamu, ayo, pergi. Wajah Liu Qing memerah oleh adegan Du Qifei, dia mengeluarkan kemarahan centil dan kemudian menghilang ke saluran luar angkasa bersama. Tetapi karena identitas khusus Liu Qing, dia terkesan bahwa saat itu, aura di tubuh Du Qifei berbeda hari ini, dan bahkan ada kekuatan yang tidak bisa dia lihat. Dengan menghilangnya kedua gadis itu, ada juga seorang pria yang tersisa dengan mata merah. Perlakuan yang baru saja dia perlakukan kepada Qifei tidak diragukan lagi membuat hati mereka hangat, tetapi beberapa hal, bahkan jika mereka tidak dapat memilikinya, memiliki pesona yang unik ketika mereka melihat mereka dari kejauhan. Lagi pula, itu bisa dilihat dari kejauhan dan tidak bisa dinajiskan. Sampai sekarang, bencana Dongzu dan rasio Dongzu juga telah mengumumkan panggilan tirai yang lengkap. Dengan berakhirnya rasio Dongzu, seluruh Lei Cheng melanjutkan ritmenya yang teratur. Meskipun karena dosa ini dan pembaptisan kuil jiwa, pasukan utama di Lei Cheng menderita berbagai tingkat kerugian, tetapi di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari penguasa lembah guntur, kebijakan dan perintah yang sempurna terus muncul, dan Lei Cheng juga secara bertahap itu mendapatkan kembali vitalitas aslinya. Di antara pegunungan Leiji, tempat ini awalnya adalah tempat tinggal para murid yang berpartisipasi, tetapi dengan berakhirnya rasio benua timur, banyak kontestan juga kembali ke pasukan mereka sendiri. Hanya mereka yang memenangkan kompetisi di 4 benua, orang-orang tetap tinggal, tetapi tidak ada keraguan bahwa orang-orang kuat yang dapat bertahan ini semuanya adalah satu dari sejuta keberadaan. Sudah sebulan sejak bencana di Dongzu, masalah di Dongzu harus benar-benar selesai, dan langkah selanjutnya adalah pergi ke Sisu. Pagi ini, Xiao Yan bangun pagi-pagi, duduk di rumah dan bergumam, berpikir tentang rencana dalam pikiran. 4 benua memenangkan kompetisi, bergabung dengan 4 halaman Li Hunyu, memperoleh piala jiwa penginduksi Kidu, memulihkan kekuatan pemakan jiwa, dan dengan demikian memperoleh Acachia Heartbroken, membangkitkan Mu Yingying, dan perjalanan ke dunia hantu sepenuhnya lebih. Bulan ini telah memungkinkan Xiao Yan untuk mengembalikan kekuatannya ke puncak. Namun, jika dia ingin mencapai ambang batas Samsung Douxian dengan ini, jelas masih ada jalan panjang, tetapi jangan meremehkan Xiao Yan saat ini. Kekuatan lengkap Douxian Bintang 2 Xiao Yan saat ini, ditambah dengan penyerapan beberapa guntur asal Master Guntur, pada dasarnya sulit bagi Douqi tipe guntur untuk melukai dirinya sendiri, ditambah keterampilan interferensi Dou, Dou Soul dan banyak cara lainnya, bahkan jika Anda tidak menggunakannya, Seng Yan juga cukup untuk bersaing dengan pembangkit tenaga listrik Douxian Bintang 3. Namun, Douxian Bintang 3 jauh dari sebanding dengan Douxian Bintang 2, sehingga ketika kekuatannya meningkat, pertempuran lintas peringkat juga harus didasarkan pada penggunaan api suci. Dong, dong, dong. Tepat saat Xiao Yan sedang berpikir, ada ketukan cepat dan kuat di pintu. Feier, Xiao Yan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa Du Qifei adalah satu-satunya yang akan mengetuk pintu dengan sangat keras di dunia guntur ini. Bagaimanapun, tempat ini seperti keluarganya, berhenti. Xiao Yan, aku punya kabar baik untuk memberitahumu. Xiao Yan baru saja membuka pintu, dan Du Qifei segera berkata dengan riang, sama sekali tidak seperti seorang wanita, sepertinya sangat berbeda dari masa lalu. Ada apa? Senang sekali. Xiao Yan juga geli dengan penampilan Du Qifei dan berkata, mengingat bantuanmu kali ini untuk lembah guntur penempaan pisau kami, ayahku memutuskan untuk memberimu hadiah khusus. Pada saat ini, duo Qifei dengan hati-hati melihat sekeliling, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sana, dia tersenyum, tingkat kecerdasan ini tapi sangat rahasia. Hadiah. Xiao Yan mendengar itu juga sakit kepala. Jelas, Anda tidak perlu memikirkannya. Dengan obsesi duo Tianhong dengan senjata, sangat mungkin bahwa hadiah itu adalah semacam senjata abadi, tetapi Xiao Yan terbiasa menggunakan penguasa kuno api yang berbeda jika dia berganti ke senjata lain. Jelas tidak cocok, bahkan jika Du Tianhong melanjutkan peringkat barang abadinya cukup tinggi, itu tidak akan membantu.
Aku tidak tahu hadiah apa itu. Xiao Yan bertanya ragu-ragu, memegang harapan terakhir. Ini adalah benih surgawi. Dan itu adalah jenis yang sesuai dengan atributmu sendiri. Pada saat ini, Du Qifei berkata dengan penuh kekaguman, tetapi dia tidak tahu bahwa kekuatan guntur yang dimiliki oleh guru guntur lebih dari Great Heavenly Seed juga merupakan guntur tirani. Heavenly Seed, ini adalah keajaiban surga dan bumi yang dapat meningkatkan energi Douqi seseorang. Benih surgawi, tidak akan terlalu bagus. Xiao Yan tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur dan berkata dengan tidak percaya. Bagaimanapun, keberadaan benih surgawi dapat dikatakan sebagai kekayaan, dan apakah itu rumah lelang atau tempat lain, benih surgawi dari atribut apapun tidak ternilai dan tidak dapat dipasarkan, yang cukup untuk melihat betapa berharganya benda ini. Benar, walaupun ayahku sangat enggan, tapi di bawah godaanku yang berulang-ulang, dia setuju. Duo Qifei tersenyum kecil. Tergoda lagi dan lagi, Xiao Yan bertanya dengan ragu. Ayah memberitahuku, kamu harus menjagaku sampai makhluk itu benar-benar bereinkarnasi. Jadi aku secara alami akan mencari beberapa manfaat untukmu, jika tidak, kamu akan lebih menderita. Mata berair besar Duo Qifei terus berkedip, kata naif. Orang ini, Xiao Yan tersenyum melihat penampilan konyol Duan Qifei. Ayo pergi, hari ini adalah waktu untuk hadiah, jika tidak, akan merepotkan jika ayahku tidak mengakui hutang setelah hari ini. Setelah Du Qifei selesai berbicara, dia membawa Xiao Yan untuk pergi ke lembah guntur pisau tempa, sepertinya dia sedang terburu-buru. Sepertinya ada benih surgawi pada utusan Huo Xin, gumam Xiao Yan, dan kemudian buru-buru mengejarnya. Weng berdengung. Keduanya diam-diam meninggalkan dunia guntur dan datang ke bagian dalam lembah guntur pisau palsu. Ayah, aku membawa Xiao Yan. Di jalan hutan yang tenang, Duan Tianhong berjalan mondar-mandir di hutan. Kamu gadis kecil, kamu tahu bahwa sikumu terlipat, betapa berharganya surga adalah? Melihat Xiao Yan dan Du Qifei muncul, Du Tianhong segera tertawa dan memarahi, tanpa menebak, dia tahu bahwa putrinya bersama Xiao De tujuan peradangan. Wow, Duo Qifei membuat wajah ke arah Duan Tianhong, lalu langsung meninggalkan tempat itu. Tuan lembah penempaan, melihat hanya ada dua orang yang tersisa, Xiao Yan langsung tertawa. Rasio benua timur memiliki total 3 tahap. Selain 20 orang pada tahap pertama dan kedua yang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi 4 benua, kami juga memilih 30 orang pada tahap ketiga kali ini, yang juga dapat dianggap sebagai kompetisi untuk murid yang berpartisipasi. Ini adalah semacam kompensasi, jadi kali ini, saya akan membawa 50 dari Anda ke 4 benua untuk ujian, kata Duan Tianhong. Saya tidak tahu apa yang baru saja dikatakan Feier tentang hadiah surga. Xiao Yan juga meminta Duan Tianhong untuk menghindari topik ini. Benih surgawi, saya secara alami akan memberi Anda hadiah, kata Duo Tianhong, tetapi ada banyak penyesalan dalam suaranya. Jelas, daya tarik benih surgawi sudah cukup untuk membuat Forge Sword Thunder Valley memenangkan lebih banyak pembangkit tenaga listrik. Xiao Yan murah. Apakah itu benih surgawi pada utusan Huo Xin? Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Lagi pula, benih surgawi utusan Huo Xin adalah salah satu benih surgawi yang agung, dan kekuatannya jelas bagi semua orang. Untuk dapat memperolehnya, tetapi juga untuk meningkatkan dirinya sendiri. Kamu nak, berpikirlah dengan indah. Meskipun benih surgawi di tubuh Huo Xin adalah tirani, dia sendiri telah terkontaminasi oleh kekuatan jahat dari ras alien, dan benih surgawi juga tercemar dan sudah menjadi hal yang jahat. Bahkan jika itu kamu memiliki api suci tidak dapat menghilangkan kekuatan jahat, kata Duan Tianhong. Sayang sekali, Xiao Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Jika Anda menginginkan benih surgawi, ikut saya. Setelah beberapa saat, Duo Tianhong berkata dengan lembut. Terima kasih, Tuan Lembah. Xiao Yan sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu. Setelah itu, sosok keduanya menghilang tiba-tiba, menuju tempat tertentu di dalam lembah guntur. Weng Om, Duan Tianhong dan Xiao Yan menghilang seketika, dan setelah beberapa saat, mereka tiba di paviliun harta karun di lembah mereka. Ini adalah, Xiao Yan memandang paviliun harta karun yang indah di depannya dengan beberapa kebingungan, dan kemudian berkata, jelas dia pernah ke sini sekali sebelumnya, tapi dia tidak menyadari keberadaan aura benih surgawi. Apakah benih surgawi itu benar-benar ada di sini? Keberhargaan benih surgawi secara alami harus dilindungi dengan sangat hati-hati.
Dan paviliun harta karun di lembah guntur pisau tempa kita adalah tempat benih surgawi disimpan. Duan Tianhong berkata sambil tersenyum. Pergi. Dalam sekejap, Duo Tianhong melambaikan tangannya, dan celah muncul entah dari mana di larangan emas di atas paviliun harta karun, dan kedua sosok itu juga langsung memasukinya. Jangan meremehkan larangan emas ini, hanya ini dilarang. Saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik abadi bintang 4 yang bertarung hanya dapat dikalahkan, jadi jika tidak ada Du Tianhong untuk diikuti, orang luar ingin memasuki paviliun harta karun, sulit untuk pergi ke langit. Begitu mereka masuk ke paviliun harta karun, aura tirani yang luar biasa muncul. Jelas, tempat keduanya masuk sangat berbeda dari pertama kali Xiao Yan masuk. Lantai atas paviliun harta karun digunakan untuk menyimpan segel token reinkarnasi, dan lantai 2 di atas adalah tempat penyimpanan benih surgawi. Setelah Duan Tianhong selesai berbicara, sosoknya melompat dan langsung menuju ke atas. Boom! Kedua sosok itu baru saja memasuki lantai 2 di atas, dan tiba-tiba aura tersembunyi yang luar biasa tiba-tiba menyebar, dan kelompok cahaya dengan warna berbeda dan fluktuasi energi dari atribut yang berbeda perlahan menembus ruang ini. Tes tes tes. Aku khawatir ini adalah latar belakang lembah guntur pisau tempa. Xiao Yan meliriknya, dan tiba-tiba menemukan bahwa ini adalah ruang khusus yang telah dibuka secara terpisah, dan ada kekuatan kurungan yang sangat tirani di ruang itu. Bahkan di bawah kurungan ini, tidak ada kekuatan ruang yang dapat diberikan. Jelas, ruang ini dipenuhi dengan kurungan yang sangat kuat. Dan di ruang angkasa, aura samar yang terkandung dalam gumpalan sinar cahaya sangat mirip dengan cita rasa surga. Ada 3 benih surgawi tipe api di lembah. Saya akan memanggil semuanya nanti. Anda bisa mencobanya. Adapun tingkat benih surgawi apa yang bisa Anda peroleh, itu semua tergantung pada keberuntungan Anda. Duan Tianhong tertawa. Terima kasih, Tuan Lembah. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan tersenyum, kebaikan ini bukan masalah besar. Weng berdengung. Seluruh tubuh Duan Tianhong tiba-tiba terkejut, dan kemudian dia memberi isyarat dengan beberapa sidik jari yang aneh di tangannya, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan kelompok cahaya. Kemarilah. Setelah beberapa saat, 3 kelompok cahaya dengan napas panas. Dia tertarik dengan sidik jari aneh di tangan Duan Tianhong, tetapi 2 di antaranya cerah, dan 1 redup. Kamu dapat menyerapnya sendiri, aku masih memiliki hal-hal yang harus ditangani di lembah. Setelah kamu menyerapnya, hampir waktunya pergi ke 4 benua untuk bersaing. Setelah melakukan semua ini, Duo Tianhong tidak ikut campur, banyak, dan hanya tinggal sebuah kata, dan kemudian tiba-tiba menghilang di sini. Jika itu masalahnya, maka aku akan melihat apa ketiga benih surgawi ini. Xiao Yan juga diam-diam menjadi tenang, dan kemudian di ruang ini, dia dengan hati-hati mendapatkan petunjuk. Batas terluar dari 3 kelompok cahaya berwarna putih susu, yang tampaknya dilindungi oleh kurungan yang sangat tirani, dan di dalam pengekangan, ada gelombang yang sangat panas. Gelombang semacam itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada api biasa, tetapi ada bukan api suci yang tirani. Meski begitu, kekuatannya mungkin lebih kuat dari Yihuo. Mari kita lihat yang ini dulu. Setelah beberapa saat, tanpa membuang waktu, kelompok cahaya di paling kanan dipanggil langsung oleh Xiao Yan. Weng berdengung. Kelompok cahaya putih susu baru saja datang 10 meter di depan Xiao Yan, dan tiba-tiba aura penolakan yang mengerikan meletus. Ini cukup kejam. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. 3 benih surgawi, tampaknya Du Tianhong juga seorang master yang bersedia menghabiskan darahnya. Jika itu adalah orang biasa, bahkan jika bakatnya adalah monster, saya khawatir orang ini tidak akan memperlakukannya. Kamu menyukai ini. Kamu memiliki status khusus. Ditambah dengan identitasnya sebagai putrinya, sepertinya lelaki tua ini mencoba untuk memenangkanmu. Setelah beberapa saat, suara pemakan jiwa tiba-tiba terdengar di tubuh Xiao Yan. Tuan, mendengar ini, Xiao Yan langsung terkejut. Bagaimanapun, penguasa pemakan jiwa telah sangat menyembunyikan auranya sejak kemunculan ras jahat asing di makam guntur, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Sebelumnya, saya hanya takut ketahuan, jadi saya tidak muncul. Kalau tidak, hanya ada beberapa ras jahat ekstrateritorial. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Ditemukan. Xiao Yan juga bertanya-tanya. Hanya beberapa orang di wilayah Jiwali, saingan lama. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum,
jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat itu. Jika tidak, Xiao Yan akan dapat merasakannya sekarang. Kamu melakukan bisnismu, jangan khawatir tentang aku. Lain kali kamu memasuki kompetisi 4 benua atau bahkan alam jiwali, aku akan lebih jarang muncul. Semuanya masih tergantung padamu. Penguasa jiwa pemakan tersenyum. Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian menyentuh kelompok cahaya di depannya dengan kedua tangan. Weng berdengung. Kekuatan jiwa yang mempesona tiba-tiba tercurah, dan kemudian pembatasan itu dengan mudah dipatahkan oleh Xiao Yan, mengungkapkan benih surgawi tirani di bawah penjara. Benih surgawi kecil, Yan Yin. Ini adalah masa api kaki, kehilangan perlindungan dari larangan putih susu, sangkar kristal dengan kristal perak bening hanya menyelimutinya, dan bahkan di sangkar kristal, 5 karakter kecil perlahan muncul. Api kaki, Yan Yin. Kekuatan benih surgawi kecil ini tampaknya sama dengan Huoxin Tianyan, tapi itu hanya Huoxin Tianyan yang lemah. Setelah berpikir sebentar, Xiao Yan berkata dengan ringan, menggelengkan kepalanya dengan ringan, jelas benih surgawi kecil ini tidak berguna baginya, lagi pula, dia sudah memiliki batu surgawi hati api. Lihat yang kedua, setelah menyegel benih surgawi kecil pertama ke Zaidu, benih itu segera menghilang di ruang ini, tampaknya kembali ke tempat asalnya. Tabrakan, kelompok cahaya kedua ditarik oleh mobil ringan, dan tiba-tiba kali ini, suara seperti aliran air terdengar tiba-tiba. Benih surgawi kecil, api air void. Api biru terus berkibar, seperti peri, yang membuat Xiao Yan sangat menyukainya. Bagaimanapun, benih surgawi ini tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada Yan Yin. Api panas itu juga membawa kelembutan sistem air, yang sangat cocok untuk Xiao Yan saat ini. Kombinasi api dan air, ini kamu, kata Xiao Yan sambil tersenyum, untuk kelompok cahaya terakhir, seluruh tubuhnya redup, dan kekuatannya jelas lebih lemah. Xiao Yan bahkan tidak tertarik untuk menyentuh. Yang terakhir adalah hal yang baik. Master of Soul Eater berkata sesuai permintaan. Dengan persepsinya, dia tidak mungkin salah. Sialan, Xiao Yan memarahi diam-diam, dan kemudian matanya menjadi aneh. Dalam sekejap, dia mendorong benih langit biru kecil tepat di depannya, dan kemudian api air hantu menghilang, hanya menyisakan bola cahaya terakhir. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan secara alami menganggukkan kepalanya tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata pemakan jiwa, dan kemudian hatinya terbakar. Visi pemakan jiwa yang bermartabat jelas tidak salah. Tapi saat Xiao Yan dengan lembut bergerak menuju benih surgawi ini, duo Tianhong, yang telah meninggalkan paviliun harta karun, mau tidak mau mengutuk dengan suara rendah, benar-benar orang yang kasar. Meskipun elemen api ini benih surgawi adalah salah satu harta terbaik di lembah guntur penempaan pedang kami, jika itu dapat ditundukkan oleh Anda, itu tidak dapat diberikan kepada Anda. Xiao Yan baru saja berjalan menuju bola cahaya terakhir ketika adegan aneh tiba-tiba terjadi. Yang awalnya kusam dan kusam, sama spiritualnya dengan manusia. Xiao Yan baru saja mendekati jarak puluhan meter dan tiba-tiba bergerak tiba-tiba, seolah-olah anak nakal terus-menerus bermain petak umpet dengan Xiao Yan. Ini, tindakan tiba-tiba membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Jelas, dia belum pernah mendengar tentang benih surgawi dan kebijaksanaan spiritual, dan kelompok cahaya di depannya juga sangat misterius. Benih surgawi dan api suci yang berbeda adalah keajaiban surga dan bumi. Ketika Anda berada di benua Doki, api berbeda yang kuat memiliki kebijaksanaan spiritual, jadi benih surgawi ini juga sama dengan api berbeda. Soul Eater menjelaskan jalan. Jadi, kamu benar-benar menemukan harta karun. Mata Xiao Yan menjadi dalam, dan semangat yang tak terbendung muncul. Hanya menilai dari fluktuasi yang berasal dari cahaya redup ini, benih langit yang suram ini adalah yang terkuat di antara 3 benih surgawi, dan benih surgawi, 2 benih surgawi lainnya sudah berada di antara benih surgawi kecil. Benih surgawi ini, bukankah seharusnya benih surgawi besar? Dan jika itu benar-benar benih surgawi yang besar, saya khawatir itu akan sangat membantu peningkatan Xiao Yan sendiri. Weng berdengung. Kelompok cahaya redup bergerak cepat, terus-menerus menghindari pengejaran Xiao Yan dalam kehampaan, dan membiarkan pengejaran Xiao Yan tidak tergerak. Aku masih tidak percaya bahwa aku tidak bisa menjagamu. Kekuatan jiwa, Xiao Yan juga hancur oleh kelompok cahaya suram ini, dan segera berkata dengan marah. Sabu-sabu, tidak peduli seberapa lincah kelompok cahaya redup itu, setelah Xiao Yan merangsang kekuatan jiwanya,
kekosongan di sekitar tubuhnya seolah membeku, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Tabrakan. Kelompok cahaya redup juga tampaknya telah memperhatikan bahwa Xiao Yan tidak sederhana, dan api merah menyala terus menyebar, mencoba menghentikan langkah Xiao Yan, tetapi Xiao Yan, yang memiliki api suci, api semacam ini tidak berlebihan. Setiap keluarga pada umumnya tidak relevan, jadi itu tidak menghentikan Xiao Yan kapanpun. Mari kita lihat kemana kamu pergi sekarang. Melihat cahaya redup tanpa tempat untuk melarikan diri, Xiao Yan berjalan selangkah demi selangkah. Leng Om. Dikekang oleh Xiao Yan, kelompok cahaya redup tampaknya tidak yakin. Masih ada jejak kekuatan api yang terus-menerus meresap, mencoba melepaskan diri. Sayangnya, kekuatan benih surgawi itu sempurna, terisolasi oleh larangan putih susu, jadi itu hanya pekerjaan yang tidak berguna. Crash. Tepat ketika dia tiba di sebelah kelompok cahaya redup, kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona mengatur 10 sangkar jiwa berturut-turut untuk mencegah benih surgawi ini melakukan tindakan aneh lagi, jadi dia puas untuk menghilangkan larangan putih susunya. Boom! Larangan putih susu baru saja menghilang, dan suara memekakkan telinga disertai dengan ledakan riak energi merah menyala tiba-tiba muncul di kekosongan ini. Benih surgawi hebat, Fei Yan. 5 kata yang menonjol tiba-tiba muncul di sangkar kristal. Leng Om. Riak energi merah berapi-api sepenuhnya terbungkus dalam sangkar kristal. Jelas, kecuali untuk penjara putih susu, setiap benih surgawi didirikan dengan 2 perlindungan. Betapa benih surgawi yang kejam. Bahkan dengan isolasi kandang kristal dan peningkatan nyala api suci di dalam tubuh, ketika menghadapi benih surgawi, penindasan yang sangat tirani melanda, yang membuat Xiao Yan merasakannya, gelombang perlahan keluar dari sana. Daftar spesies surgawi dibagi menjadi spesies surgawi besar dan spesies surgawi kecil. Benih surgawi kecil dapat meningkatkan atribut pembudidaya sendiri dan memperkuatnya 2 kali, sedangkan benih surgawi besar tiba-tiba menggandakan atributnya sendiri. Untuk praktisi dengan atribut api normal, energi atribut api yang melawan Ki sama dengan 1, dan kekuatan yang kuat dengan benih surgawi kecil menjadi 2. Dan keberadaan api suci di tubuh Xiao Yan, kecepatannya berlipat ganda, itu adalah 8 kali penuh. Kekuatan api 8 kali lebih kuat dari praktisi normal, apalagi manusia normal. Saya khawatir beberapa makhluk tertinggi tidak pernah memilikinya. Nama Kaisar Yan juga ada di rumah. Tabrakan. Tampaknya menyadari bahwa niat Xiao Yan salah, api merah menyala menggeliat dengan cepat, dan dalam waktu singkat, sangkar kristalnya terguncang, dan dia akan melarikan diri secara samar-samar. Bagaimanapun, tubuh manusia di depannya, sepertinya ada sesuatu yang tirani, yang membuat Fei Yan sangat gelisah. Mata menatap, api, Xiao Yan secara alami tidak akan membiarkan kesempatan yang begitu baik pergi. Serangan jiwa yang mempesona dan inti pertempuran tipe api di dalam tubuh terus menggeliat, semangat juang besar dan kekuatan jiwa meledak masuk, sekejap, dan segera memperlambat nyala api merah itu. Meskipun Fei Yan adalah benih surgawi yang hebat, dalam menghadapi Xiao Yan yang sesat, dia ditundukkan olehnya dalam waktu singkat. Ini benar-benar benih yang bagus. Melihat api merah menyala di sekitar Xiao Yan, pemakan jiwa segera tertawa. Dengan benih surgawi besar dari Fierce Flame, dan dengan tambahan Holy Flame, saya khawatir saat ini, saya akan dapat sepenuhnya melompati pertempuran. Tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh Fierce Flame, dan fluktuasi menyilaukan terus menyebar, seolah-olah seorang pemadam kebakaran. Di bawah berkah benih surgawi dan api suci, kekuatan api 8 kali lipat, tetapi sangat sedikit orang yang bisa menghentikannya, atau bahkan bertarung langsung. Bagaimanapun, atribut mematikan api adalah salah satu yang terbaik di antara banyak atribut. Kekuatan Fei Yan benar-benar dapat mengubah radius 100 meter menjadi ketiadaan. Kekuatannya, yang disebut Laut Fei Yan, adalah ruang khusus berdasarkan kekuatan apinya sendiri. Tidak ada yang tak terkalahkan di level ini. Petik 2. Bahkan bisa digunakan untuk menyerang atau bahkan memblokir musuh, lumayan. Xiao Yan merasakan fluktuasi energi yang menyilaukan di tubuh Fei Yan, dan berkata dengan puas. Langkah selanjutnya adalah menyerapnya. Keberadaan Great Heavenly Seed agak mirip dengan kamu menelan api suci dari api yang berbeda. Pemakan jiwa menganalisis. Xiao Yan mengangguk ringan, dan kemudian tanpa ragu-ragu, Fen Jue di tubuhnya mulai berlari dengan kecepatan tinggi, dan jejak semangat juang khusus yang dikatalisasi oleh Fen Jue muncul, langsung memadamkan banyak api mengerikan di Fei, tubuh Yan. Api.
Sebuah suara cerah bergema di seluruh ruang, tubuh Xiaoyan yang awalnya ganas menjadi sunyi, karena pada saat yang sama, Fire Heart Tianyan yang berwarna kaki perlahan-lahan keluar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun kekuatan Great Celestial Seed kuat, itu tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada api suci, itulah sebabnya adegan lucu ini muncul. Telan untukku. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia awalnya berpikir bahwa menelan benih surgawi besar akan sedikit merepotkan, tetapi dari mana dia tahu bahwa munculnya api suci membuat benih surgawi agung diam, jadi menelan menjadi proses yang sangat mudah. Dengan berlalunya waktu, Xiaoyan juga terus menyerap kekuatan Fei Yan. Setelah menyerap Fei Yan sepenuhnya, kekuatan apinya sendiri pasti akan berada di level yang lebih tinggi. Namun, Master of Soul Eater juga mengatakan bahwa Xiaoyan melahap terlalu banyak api suci, menyebabkan tubuhnya menjadi tahan terhadap kekuatan api, jadi bahkan jika dia melahap benih surgawi besar, tidak mungkin untuk mengubah kekuatannya. Oleh karena itu, Xiaoyan Anda hanya bisa jujur, lagi pula, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan menelan api, hanya api suci yang bisa melakukannya. Pada saat yang sama, di benua Doudi, ribuan mil jauhnya, beberapa hal yang tidak diketahui sedang terjadi. Penafian, bab ini didasarkan pada garis waktu Suner meninggalkan klan kuno untuk menemukan Xiaoyan, yang berbeda dari garis waktu saat ini di dunia hantu. Jauh di sana, ada sebidang tanah yang disebut benua Doudi. Benua Doudi adalah tanah yang sangat subur di dunia manusia, tetapi dibandingkan dengan dunia hantu, tidak diragukan lagi itu jauh lebih lemah. Benua Doudi dibagi menjadi 4 benua menurut luas keseluruhan. Bagian utara benua Doudi, yang disebut benua Tianxing, adalah tempat api suci abadi, yang terkait dengan tubuh emas abadi di tubuh Xiaoyan, berdiri. Bagian selatan benua Doudi, yang disebut benua Haohai, adalah negara khusus yang mengambang di atas air, tetapi kekuatannya secara mengejutkan tirani. Bagian barat benua Doudi, disebut benua Xuanling, adalah tempat Xiaoyan pertama kali datang ke benua Doudi. Xuan Tiantian dan Cailin tinggal di sini. Bagian timur benua Doudi adalah inti dari seluruh benua Doudi Sifang, benua Douyun. Benua Douyun penuh dengan para jenius, dan di sanalah pusat kekuatan sebenarnya dari benua Doudi Sifang berkumpul. Bahkan 8 ras kuno, tahta suci, dan banyak kekuatan lainnya tinggal di sini. Pada saat ini, di benua Douyun, hal-hal yang cukup aneh sedang terjadi. Nona Suner, sosok kita sepertinya telah ditemukan. Kedua bayangan itu bergerak cepat di hutan. Melihat ini, mereka sepertinya menghindari sesuatu, tapi setelah beberapa saat, salah satu wanita membuka mulutnya. Sejak meninggalkan klan kuno, aku samar-samar menemukan bahwa seseorang mengikuti kita, tetapi kita tidak pernah dikonfirmasi. Saudari Guking, apakah orang-orang ini musuh? 3000 sutra biru dari sosok cantik ini jatuh, dan wajah putih tanpa cacat itu seperti peri yang tidak memakan kembang api dunia. Dan sosok cantik ini bukanlah Suner yang dipikirkan Xiaoyan, siapa lagi? Seharusnya pria dari tahta suci. Setelah beberapa saat, Guking berkata dengan suara yang dalam, tetapi suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Meskipun kekuatannya sendiri adalah tirani. Namun, itu hanya pada tingkat bintang 9 Doudi, dan pusat kekuatan tingkat Douxian dibatasi karena 7 kekuatan utama dalam klan kuno bertarung secara terbuka dan rahasia, tetapi lawan yang dikirim oleh tahta suci hanya akan menjadi lebih kuat dari diri mereka sendiri. Nona Suner, jika ada masalah sebentar, Anda bisa pergi dulu. Gu Qingdai bergerak sedikit, dan kemudian berpikir bahwa nyala api kaisar emas di tubuh Suner adalah kunci untuk membuka warisan keluarga kuno, api suci, jadi apapun yang terjadi, Gu Qing tidak akan membiarkan Suner menderita kerugian apapun. Sialan, Suner mendengar itu, niat membunuh yang langka muncul di hatinya. Jelas bahwa Suner selalu patuh di klan kuno, tetapi itu semua untuk membuktikan usahanya dengan tuannya Peerless Heavenly Kaisar. Sekarang tujuannya telah tercapai, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga memberi dirinya liburan singkat dan setuju untuk menemukan saudara Xiaoyan, tetapi dia diam-diam diblokir oleh tahta suci, dan segera meledak dalam kemarahan. Jika mereka benar-benar membuat kesalahan tentangku, mereka pasti akan menyesalinya di masa depan. Bahkan jika mereka adalah malaikat di belakang mereka. Tiba-tiba, nyala api emas tiba-tiba muncul di mata Suner, tapi ini ketika api emas muncul, bahkan ruang di sekitar tubuh runtuh. Jelas,
Api saat ini bukan lagi kekuatan api yang berbeda di benua Douqi, seolah-olah beberapa kekuatan misterius bercampur di dalamnya. Tingkat nyala api ini jelas tidak sebanding dengan api yang berbeda. Hush! Cepat! Hati-hati! Pada saat ini, di luar hutan, ada sosok drastis dalam pakaian hitam yang menutupi diri mereka terus-menerus muncul, benar-benar mengelilingi seluruh hutan. Pembudidaya Xingyi, kami telah sepenuhnya mengepung seluruh hutan sesuai dengan instruksi Anda. Kedua wanita di dalam sulit untuk terbang bahkan dengan sayap mereka terpasang. Seorang pria berpakaian putih datang ke arahnya, dengan nada serius, perlahan buka mulutmu. Kultivator berbaju putih, saya telah bekerja keras untuk Anda. Setelah kejadian ini, saya tidak akan dapat memperlakukan Anda dengan buruk. Pria berbaju biru tersenyum perlahan dan berbicara kepada pria berbaju putih di depannya. Dari sedikit orang yang dipimpin oleh orang-orang ini, tidak sulit untuk melihat bahwa mereka adalah anggota Tahta Suci. Pakaian Tahta Suci dan kuda seragam di seluruh benua Douqi, dan pangkat internal mereka sangat jelas. Orang-orang percaya yang paling rendah hati pergi ke biarawan selanjutnya, dan para biarawan dibagi menjadi 3 tingkatan, biru, putih, dan hitam. Lusinan pembudidaya berpakaian hitam di depan mereka berkisar dalam kekuatan dari bintang 7 hingga bintang 8 Douqi, tetapi kekuatan pembudidaya berpakaian putih tiba-tiba mencapai Douqi bintang 9, dan bahkan yang terkuat berpakaian biru, kultivator, yang kekuatannya merupakan perpaduan antara hidup dan mati, mencapai tingkat langka setengah abadi. Dengan barisan yang begitu menakutkan, saya takut bahwa di hadapan Suner, yang hanya Kaisar Dou bintang 5, dan Guking, yang hanya Kaisar Dou bintang 9, jelas sekilas siapa yang menang dan siapa kalah. Orang-orang di dalam mendengarkan. Menurut anak laki-laki yang kami dapatkan, kami menduga bahwa Anda memegang harta tahta suci kami di tangan Anda, jadi saya ingin mengundang Anda untuk pergi ke tahta suci untuk mencari tahu, jadi tolong letakkan senjata dan pemainmu, jangan membuat perjuangan acuh tak acuh. Kalau tidak, aku akan menghukummu atas nama tahta suci. Segera, sosok pria di Xingyi perlahan terangkat ke udara, dan kemudian tiba-tiba berteriak marah di hutan. Leng berdengung. Suara keras itu tiba-tiba membungkus seluruh hutan, dan itu juga memasuki telinga Suner dan Guking. King, Biksu Xingyi. Mata indah Guking menatap pria yang tersenyum di atas langit, tetapi mata Dai tiba-tiba menyusut, dan kemudian jantungnya berdetak tiba-tiba, dan sentuhan dingin muncul di hatinya. Saudari Guking, ini. Suner mendengar suara agung, dan aura dalam tubuh tiba-tiba menjadi tidak teratur, dan ledakan kengerian muncul, tetapi untungnya ada Kaisar Emas Ventianyan yang sangat misterius, jadi itu juga mudah diblokir. Maaf, Nona Suner, dengan situasi saat ini, saya khawatir kali ini, Anda tidak dapat meninggalkan benua Douyun untuk menemukan kekasih Anda. Mata indah Guking menjadi serius pada saat yang sama. Sebagai penduduk asli yang kuat dari klan kuno, Guking secara alami memiliki pembagian kekuatan tahta suci yang sangat jelas, dan Guking hari ini sudah menjadi kaisar pertempuran bintang 9, dan telah melangkah ke peringkat 9, meski begitu, itu berasal dari Biksu Qinyi ini. Di tubuhnya, dia merasakan aura yang luar biasa, yang cukup untuk melihat bahwa kekuatan orang ini lebih kuat dari dirinya, belum lagi kaki tangannya. Lupakan saja, tapi orang-orang ini, aku akan mengingat mereka. Aku akan menjadi cukup kuat di masa depan. Orang-orang ini yang menghentikanku mencari kakak Xiaoyan, hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Setelah beberapa saat, Suner juga menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas sekarang ada banyak musuh dan sedikit dari kita. Jika mereka bertarung dengan ceroboh, mereka hanya akan terluka. Tiba-tiba, ketidakpedulian yang menguasai dunia seperti seorang ratu tiba-tiba keluar dari sudut mulut Suner. Karena itu masalahnya, maka Sister Guking, mari kita kembali. Setelah kembali, kirim aku ke Tanah Suci. Melihat pria di Xingyi yang memancarkan aura dominan di langit, Suner tersenyum manis, seolah-olah dalam pikirannya, tubuh seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya perlahan muncul. Sudahkah kamu memutuskan? Guking mendengar kata-kata itu dan langsung terkejut. Tempat suci kuno dikatakan sebagai tempat peristirahatan pembangkit tenaga listrik kuno dari semua dinasti, dan itu juga merupakan tempat penyimpanan tempat suci kuno mereka, api, tetapi tidak ada api suci persepsi, tidak ada yang masuk ke dalamnya selama ribuan tahun. Selain hilangnya patriark klan kuno dan beberapa tetua di klan baru-baru ini, tiba-tiba panik di antara klan kuno. Pada saat itu,
Kaisar Surgawi Peerless menentang opini publik dan bersiap untuk menutup muridnya. Suner dikirim ke dalamnya, tetapi ditolak oleh Suner. Jelas, ada sesuatu di tanah suci kuno yang membuat Suner jijik. Jika itu masalahnya, maka kembalilah. Ketika kamu memiliki kendali penuh atas hal-hal di tanah suci, apalagi 7 puncak bangunan abadi di klan tidak akan menghentikanmu, maka kamu akan menjadi pendatang baru dari klan kuno kita. Sebuah generasi suci, bahkan jika tahta suci ingin memindahkanmu, kamu harus menimbangnya. Gu Qing selesai berbicara, cukup senang, kemudian gulungan perak di tangannya diam-diam dihancurkan, dan kemudian sosok kedua wanita itu tiba-tiba menjadi ilusi. Sampai jumpa lagi, kamu dan yang disebut putra cahaya di tahta suci tidak seberuntung itu. Gulungan perak muncul di langit di atas hutan, dan saluran luar angkasa muncul. Tiba-tiba, sosok Sun, Er dan Gu Qing perlahan bergabung ke dalamnya. Hanya saja ketika Suner akhirnya menghilang, wajah kultivator Xing Yi dan bahkan napasnya semua terlihat oleh Suner. Dalam sekejap, sebuah kata dengan niat membunuh yang mengejutkan, seperti guntur dan kekerasan, tiba-tiba bergema di depan kultivator Xing Yi, bangkit. Bajingan, melihat dua bayangan di depannya menghilang secara langsung dengan bantuan formasi luar angkasa, biksu di Xing Yi yang berdiri di langit tiba-tiba mengutuk diam-diam, suaranya penuh ketakutan. Meskipun Suner ini saat ini memiliki kekuatan rata-rata, tetapi kekuatan super dari level mereka memiliki latar belakang yang cukup untuk mengubah burung pipit menjadi burung phoenix, belum lagi Suner ini masih yang paling berwibawa di antara para leluhur saat ini. Anak cahaya terkutuk, jika uskup mengetahui hal ini, aku khawatir identitasku tidak akan terjamin. Melihat dua gadis yang menghilang dalam sekejap, pembudidaya Xing Yi ingin menangis tanpa air mata. Gulungan ruang angkasa yang digunakan oleh kedua gadis itu, sekilas, tahu bahwa itu adalah tulisan tangan dari pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung. Tuan, bagaimana kabarmu sekarang? Tanya biksu hitam dan biksu putih di bawah. Untuk tindakan ini, mereka semua mematuhi pembudidaya Xing Yi dan tidak tahu apa-apa tentang isi tindakan tersebut. Lupakan, ayo kembali dulu. Seketika, pembudidaya di Xing Yi juga perlahan menggelengkan kepalanya. Leng Buxing. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera menarik diri dari pengepungan, pergi dari sini, dan menuju markas besar tahta suci. Benua Douyun, markas besar tahta suci. Ini adalah pegunungan yang sangat tinggi. Di puncak gunung, seberkas cahaya yang mencapai langit dipantulkan di awan. Sinar itu penuh dengan aura atribut cahaya yang kuat. Tidak ada hal jahat yang bisa mendekatinya, dan di sini adalah markas besar tahta suci. Tempat gelap di bawah pegunungan. Kenapa belum ada kabar? Sudah lama sekali. Pada saat ini, seorang pria berbaju merah berjalan mondar-mandir dengan tergesa-gesa. Pria ini sekarang adalah putra terang tahta suci. Pada usia muda, atribut cahaya di tubuhnya telah mencapai yang paling tirani di tahta suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah putra cahaya yang layak. Namun, semua orang hanya tahu bahwa pria ini adalah putra cahaya, tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa nama asli pria itu adalah Liu Weiyang. Tuanku, masalah ini gagal. Setelah beberapa saat, ruang di belakang pohon sedikit menggeliat, dan sosok pembudidaya berpakaian biru tiba-tiba muncul. Dia baru saja muncul, dan tiba-tiba berkata dengan sedikit permintaan maaf. Apa? Gagal? Kamu adalah pembangkit tenaga setengah abadi yang bermartabat. Dan biarkan mereka dua wanita lemah lolos dari tanganmu. Ketika putra cahaya mendengar ini, kemarahan muncul, dan dia langsung mendengus. Tuanku, sejujurnya, meskipun kedua wanita ini lemah, mereka memiliki gulungan ruang pertempuran abadi di tubuh mereka, sehingga mereka dengan mudah lolos dari penangkapan kami. Pembudidaya Xing Yi buru-buru menjelaskan. Identitas pembudidaya Xing Yi tidak rendah, tetapi di mata pejabat tinggi tahta suci, itu tidak berbeda dengan tugas, belum lagi di mata putra cahaya, hidup dan matinya sendiri hanyalah masalah matanya. Sungguh sia-sia. Putra cahaya melirik pembudidaya Xing Yi dengan sangat jijik, dan kemudian menendangnya dengan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Hei, tuanku, untuk menyelamatkan hidupnya, pembudidaya Xing Yi harus menemaninya dengan senyuman. Pergi, sang putra cahaya mencibir. Leng Om. Segera setelah putra cahaya selesai berbicara, pembudidaya di Xing Yi pergi dari sini dengan hati-hati. Xiao Suner, sejak aku lahir, putra cahaya tidak pernah mendapatkan apapun.
Tunggu, cepat atau lambat, suatu hari, saya akan membuat Anda benar-benar menyerah kepada saya. Saat anak cahaya berbicara, ada cahaya putih susu di antara alis, dan cahaya putih susu itu semurni dan tanpa cacat seperti bayi. Kuno, wah, jalan antariksa berkedip, itu muncul di tengah padang rumput yang sangat luas. Suner, Xiaoxing. Pada saat ini, di rerumputan, seorang lelaki tua yang malas berbicara perlahan, suaranya dipenuhi dengan tampilan yang luar biasa. Tuan, saya ingin memasuki tanah suci. Suner mengalir keluar langsung dari lorong luar angkasa, dan kemudian berkata kepada lelaki tua itu dengan ekspresi tegas. Tidak, tanah suci terlalu berbahaya dan tidak cocok untukmu. Kaisar Surgawi Peerless mendengar ini dan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Tuan, melihat penolakan langsung Kaisar Surgawi yang tak tertandingi, di mata indah Suner, api emas perlahan muncul. Saat api muncul, itu mengubah ruang ini menjadi agitasi. Jelas, sepertinya ada sesuatu yang aneh di tubuh Suner, kekuatan umum. Tapi, menghela nafas. Itu dia, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat tatapan tegas di mata Suner, dia menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Tuan. Mendengar Kaisar Surgawi tak tertandingi setuju, ekspresi keras kepala Suner sedikit lega, dan alisnya mengendur. Mari kita turun untuk beristirahat hari ini, dan kemudian masuk besok. Setelah berpikir sejenak, Kaisar Surgawi tanpa tanding memandang Suner, seolah meminta pendapatnya. Lupakan saja, memilih hari lebih buruk daripada memukul matahari, ayo lakukan sekarang. Suner menggelengkan kepalanya sedikit, jelas rencana untuk menemukan Xiao Yan ditunda, dan itu tidak ada gunanya bagi orang dahulu, klan kuno ini akan mengikuti jejak mereka sendiri, dan akan jauh lebih mudah ketika mereka ingin menemukan Xiao Yan. Leng Ong, Kaisar Surgawi yang tiada taraf memandang Suner, yang sangat keras kepala, dan menggelengkan kepalanya perlahan, dan kemudian langsung bangkit. Telapak tangan pucat itu tiba-tiba dipenuhi dengan beberapa garis emas kuno, dan kemudian garis-garis emas itu tiba-tiba muncul, di telapak tangannya pusat berkumpul, dan dalam sekejap, kekosongan tepat di depan ketiganya membentuk gerbang emas raksasa. Ini adalah lorong tanah suci, itu menghubungkan lokasi tanah suci kuno, dan itu akan memandu Anda. Melihat gerbang raksasa emas, Kaisar Surgawi tanpa tanding membuka mulutnya dan berkata, Tuan, terima kasih. Melihat gerbang raksasa emas di depannya, Suner tiba-tiba menyadari bahwa di dalam gerbang raksasa emas, sesuatu sepertinya memanggil Kaisar Emas Fen Tianyan di dalam dirinya, jadi dia dengan sungguh-sungguh menyapa surgawi yang tiada taranya. Kaisar dia membungkuk dan tersenyum. Boom! Dengan suara, sosok Suner langsung menghilang ke dalam gerbang raksasa emas, tampaknya menuju ke tanah suci, dan waktu yang dibutuhkan untuk memasuki tanah suci tidak bisa dikatakan 1 tahun atau 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Apakah ini rencanamu? Melihat Suner mengalir ke tanah suci tanpa ragu-ragu, Gu Qing, yang ada di sebelahnya, mau tidak mau bertanya dengan hidung masam. Sejak Suner datang ke klan kuno, Kaisar tak tertandingi telah mengajarinya, dan sebagai kakak perempuan Suner, dia secara alami dapat mengetahui bahwa bakat transendental Nizi dalam kultivasi, bahkan jika itu dia, itu sedikit lebih rendah, seorang wanita yang sangat baik, alasan kultivasinya hanya untuk menemukan kekasihnya. Xiaoxing, semua hal di dunia, cinta paling menyakitkan. Aku melakukan ini karena suatu alasan, kamu akan mengerti di masa depan. Saat Suner memasuki tanah suci, dan ketika King bertanya, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga berkata dalam-dalam. Semoga saja, Gu Qing juga menggelengkan kepalanya perlahan. Jelas, meskipun kekuatannya tidak buruk, di antara negara adidaya klan kuno, tidak ada hak untuk mengubah keputusan tingkat tinggi, jadi dia hanya berbisik lembut, sehingga menghilang di sini. Suner, meskipun masalah membiarkanmu pergi untuk menemukan kekasihmu atau bahkan putra cahaya memang dalam perhitunganku, tetapi semuanya untuk kebaikanmu sendiri. Sebagian darinya adalah untuk keegoisanku sendiri, tetapi yang lebih penting, itu adalah misi Anda untuk membiarkan Anda memasuki tanah suci, dan Anda tidak dapat mengabaikannya. Saya harap pendekatan saya kali ini benar. Mata Kaisar Peerless menjadi dalam, aura yang dalam tiba-tiba menyebar ke tanah ini, dan aura itu ternyata lebih kejam daripada Du Tianhong, penguasa lembah guntur dari Dewa Pertarungan Bintang 5. Di atas benua Douyun, ada tempat yang agak misterius. Tempat ini dikelilingi oleh kegelapan sepanjang hari. Dalam kegelapan,
Ada kekuatan penjara yang kuat, dan tidak ada yang tahu di mana tempat ini. Di luar angkasa, di medan bergelombang, lusinan orang kuat seperti koma. Berbaring di sini, selain pernapasan yang stabil, tidak ada simbol lain, tetapi napas di tubuh mereka adalah yang terlemah, semuanya. Pemilik penuh dari kekuatan abadi pertempuran bintang 5. Dan dalam kehampaan ini, aura gelap terus menggeliat, seperti penjaga yang berpatroli satu persatu, benar-benar menjaga tempat itu. Leng Om. Dalam sekejap, aura gelap tiba-tiba muncul dari kehampaan tertentu, tetapi di permukaan aura hitam ini, sebenarnya ada api merah muda yang berdetak. Api ini, seperti peri, sangat menakutkan. Bagaimana keadaannya? Setelah memindai lusinan orang yang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, bayangan hitam api merah muda berkata pada waktu itu. Setelah kepala istana menekan mereka, dia memerintahkan kita untuk mengawasi mereka siang dan malam. Selain itu, kekuatan istana jiwa kita di benua Xuanling tampaknya telah menghilang. 2 ahli pertarungan abadi yang dikirim sebelumnya juga tidak ada jejak. Dengan kedatangan sosok api merah muda, di ruang ini, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya juga berhenti menggeliat, dan datang kepadanya satu demi satu, berdiri berdampingan, membentuk lusinan sosok hitam, kata salah satu dari mereka. Oh, di benua Xuanling, orang-orang terkuat hanya Dosian bintang 1 atau 2, siapa yang bisa menghancurkan semua cabang istana jiwa kita? Pakaian hitam yang dibungkus api merah muda mengeluarkan suara yang penuh perhatian. Bawahanku juga bertanya-tanya tentang ini. Tapi sekarang untuk menekan orang kuat di zaman dahulu, kita tidak bisa melakukannya tanpa tenaga tepat waktu, jadi kita hanya bisa melakukan ini. Hei Ying melanjutkan. Lupakan saja, aku akan pergi melihat, kamu tetap di sini. Setelah beberapa saat, akan ada orang kuat yang datang, orang-orang kuno ini, tetapi untuk hadiah yang disiapkan oleh orang dewasa. Begitu banyak orang kuat kekuatannya cukup untuk membiarkan Tuan mendapatkan apa yang dia inginkan. Susu. Setelah sosok merah muda selesai berbicara, dia menghilang langsung di sini. Dia sangat bingung tentang tempat ini. Dia sama kuatnya dengan patriark kuno. Menekan segel, tetapi secara alami akan ada seseorang di puncak istana jiwa yang akan mengambil alih di sini, jadi dia terlalu malas untuk mengurusnya. Kekuatan Tuan itu barusan, ini benar-benar tidak bisa dipahami. Dengan hilangnya sosok merah muda itu, lusinan ki hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Napas mereka semua melawan makhluk abadi, tetapi di bawah sosok hitam merah muda, mereka seperti semut. Istana jiwa ini, apa yang kamu lakukan? Dan ketika bayangan merah muda menghilang, seorang pria parubaya di kerumunan koma juga bergumam perlahan, tampaknya dia sudah bangun untuk waktu yang lama, tetapi dia hanya berpura-pura koma. Jika Kaisar Surgawi yang tiada taranya ada di sini, dia akan mengenali sosok yang berbisik, dan dia adalah patriark klan kuno. Tanda seru. Lupakan saja, adegan ini harus berakhir. Dalam sekejap, sosok koma Gu Yuan berdiri tegak dari tanah, dan kemudian sentuhan ketidakpedulian muncul di pupilnya. Bagaimana mungkin? Patriark klan kuno bangun. Kirim sinyal penyelamatan. Dan ketika dia menyadari bahwa tubuh Gu Yuan berdiri tegak di bawah dan pupil matanya terbuka, lusinan ki hitam di kehampaan tiba-tiba mengeluarkan suara memekakkan telinga. Oh, senjata peri kelas 6, kunci abadi. Tubuhnya baru saja berdiri, dan Gu Yuan tiba-tiba menemukan bahwa di tubuhnya, belenggu hitam, disertai dengan rune gelap, menekan kekuatannya sendiri, dan tiba-tiba tertawa. Bang bang bang. Tawa menghina yang terdengar seperti iblis baru saja bergema, dan tiba-tiba sekelompok kunci abadi tirani yang cukup kuat untuk menyegel makhluk abadi bintang 6 yang kejam dengan mudah hancur dan berubah menjadi bubuk di seluruh langit. Tanda seru petik 2. Dan melihat adegan ini, lusinan ki hitam lainnya terkejut, dan gelombang ketakutan muncul di hati mereka. Di antara lusinan pembangkit tenaga listrik mereka, banyak dari mereka adalah makhluk abadi bintang 4, tetapi di depan Gu Yuan, itu seperti semut, mereka dibunuh sesuka hati. Apa tujuan menangkap kita? Gu Yuan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba puluhan ki hitam langsung dipegang di tangannya, dan dia langsung bertanya. Gu Yuan, kamu harus mati. Beberapa dari mereka memilih untuk acuh tak acuh, tetapi masih ada cara yang hitam dan kejam. Puff! Dengan suara, udara hitam yang awalnya terbuka tiba-tiba terjepit olehnya, dan bahkan kekuatan jiwa pun langsung dimusnahkan. Rencana Hall Master of the Soul Palace.
Di mana dia? Gu Yuan berkata pada dirinya sendiri di saat berikutnya. Mimpi. Menghadapi pertanyaan Gu Yuan, Ki hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda terbuka, dan harus dilenyapkan sepenuhnya oleh Gu Yuan satu demi satu. Oh, itu adalah kutukan jiwa yang kejam, tidak heran tidak ada yang mengatakannya. Setelah beberapa saat, setelah menghapus semua energi hitam, dalam kehampaan, aura hijau, dengan fluktuasi yang sangat jahat, tiba-tiba meledak. Klan jiwa ini sangat miring di benua Douqi. Sekarang telah mencapai dunia 1000 besar, itu masih tidak mengubah sifatnya. Gu Yuan mengguncang aura hijau sesuka hati, dan menggelengkan kepalanya tiba-tiba, jelas menjaga mereka. Manusia juga adalah jiwa. Patriark, di mana kita? Aku ingat kita memasuki lorong ruang angkasa menuju benteng di Istana Jiwa. Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam sekejap, dengan kekuatan Gu Yuan sendiri, semua Ki hitam ini dimusnahkan, anggota tingkat tinggi dari klan kuno di bawah juga perlahan bangun. Memang benar bahwa pembangkit tenaga listrik ini menemukan benteng di Istana Jiwa berdasarkan informasi, jadi mereka mengirim sejumlah besar orang untuk mencoba mencari tahu, tetapi tanpa diduga, di benteng itu, penguasa Istana Huodian kebetulan muncul, jadi mereka digunakan olehnya dan, bahkan jika itu sekuat Patriark kuno, itu juga cara mereka. Itu hanya bagian dari rencanaku. Kembalilah ke klan kuno, tapi ingat, keberadaanmu tidak boleh ditemukan oleh 6 klan lain atau orang dalam klan kuno kita. Sekarang hubungan antara 7 klan kuno, juga mengerikan, dan bahkan di dalam klan kuno kita, perjuangannya bahkan lebih tidak terputus. Kali ini, mari kita selesaikan hal-hal ini sepenuhnya. Mata Gu Yuan melihat ke arahnya, langit, gumamnya. Patriark, apakah kamu tidak akan kembali? Seorang eksekutif senior di bawah tidak bisa tidak berkata. Kembali, kami diplot oleh penguasa Istana Jiwa. Saya belum meminta akun ini padanya. Setelah Gu Yuan selesai berbicara, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan kemudian menghilang langsung di sini. Rupanya, pejabat senior klan kuno dan bahkan Gu Yuan untuk sementara dapat ditekan secara diam-diam, kecuali Patriark klan jiwa dan penguasa Istana Jiwa, tidak ada orang lain di dunia ini. Kekuatan Patriark menjadi semakin hebat. Orang-orang tingkat tinggi di bawah saling memandang, dan kemudian juga berkedip, dan kembali ke klan kuno dari jalan rahasia, tetapi klan kuno tidak diketahui. Pada saat yang sama, situasi di benua Douyun menjadi semakin bergejolak. Benua Doudi. Legenda mengatakan bahwa di luar benua Doudi Sifang, ada kehampaan yang agak misterius. Kekosongan ini mengapung di aliran ruang yang bergejolak sepanjang tahun, dan posisinya berubah, juga tidak berani masuk dengan gegabah. Dan di kekosongan ini, ada banyak rumor, seperti tempat yang dikutuk oleh para dewa, tempat cahaya jahat dan sebagainya. Namun, di dunia ini, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Meskipun ruang ini dikabarkan berdengung, ada juga banyak manfaat di dalamnya. Namun, lokasinya terlalu misterius dan berbahaya, dan tidak ada makhluk yang pernah menginjakkan kaki di sana. Manusia menyebut ruang ini, alam ketiadaan. Dan di alam ketiadaan saat ini, sosok yang dikenal Xiao Yan tiba-tiba muncul. Tabrakan. Sebuah suara memekakkan telinga terdengar, dan raksasa tiba-tiba menghancurkan kekosongan dan jatuh ke alam kekosongan. Leng Om, makhluk besar itu, seperti naga, memiliki tubuh yang sangat besar. Pada saat ini, itu tertanam dalam kehampaan, dan aura es perlahan meresap, dan bahkan di atas tubuh, untaian sisik naga ungu emas sepenuhnya membungkus tubuhnya, seperti besi dingin yang belum tersentuh dalam 10.000 tahun. Gulu-gulu. Tiba-tiba, napas aneh muncul di ruang ini, dan kemudian napas itu berubah menjadi jejak energi aneh, menuju ke tubuh raksasa itu. Energi aneh itu, kecemerlangan yang terkandung di dalamnya, memiliki sebanyak 7 warna, yang sangat langka. Ini, tempat apa ini? Setelah beberapa saat, mata naga berkedip-kedip di raksasa, menatap sekeliling dan bergumam. Samar-samar diingat bahwa itu diserang oleh musuh di lorong ruang angkasa, dan dipisahkan dari Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi setelah berpisah, dengan bantuan kekuatan naga kuno Taixu yang mahir dalam ruang, dia ingin memasuki lorong ruang angkasa, lagi untuk menemukan Xiao Yan, tetapi itu terlibat langsung dalam turbulensi spasial. Bahkan orang ini telah lama mengambang di aliran ruang yang bergejolak sebelum dia datang ke ruang misterius ini secara kebetulan. Leng Om. Setelah beberapa saat, tubuh naga raksasa itu berubah menjadi penampilan pria parubaya.
Setelah pria misterius ini berubah menjadi manusia, identitas aslinya pun langsung terungkap. Orang ini mengejutkan Zukun, yang tersebar ketika dia dan Xiaoyan maju dari benua Douqi ke benua Doudi. Kaisar naga tua dari klan naga kuno Taixu di benua Douqi, Zukun. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan dan yang lainnya. Lupakan saja, mari kita lihat di mana tempat ini dulu. Setelah ragu-ragu sejenak, Zukun menginjak kehampaan dan menggantung di atas kehampaan misterius ini. Bahkan dengan matanya, untuk sementara, tidak mungkin untuk mendapatkan pemandangan panorama kehampaan di sini, cukup untuk melihat luasnya kehampaan. Pada saat ini, Zukun juga merasakan hawa dingin muncul, bahkan dengan ribuan tahun pengalaman kultivasinya, misteri dalam kekosongan ini tidak dapat dipahami. Bang bang bang. Setelah beberapa saat, tempat dia berdiri di kehampaan berubah menjadi istana kristal. Istana kristal seperti mimpi, dengan emas dan perak bening, dan kristal energi 7 warna muncul dalam aliran tanpa akhir, membungkus seluruh istana di dalam dan luar seperti spiral, dan posisi lilin tepat di pintu masuk istana kristal spiral. Apa-apaan ini tempat? Zukun tersenyum tak berdaya, mengandalkan intuisinya, dia bisa merasakan bahwa ruang di sini jelas tidak sederhana. Hanya sedikit energi dalam kekosongan ini sudah cukup untuk membuatnya sangat malu, bahkan terlebih lagi, kemunculan Crystal Palace yang tiba-tiba ini. Tempat apa ini? Kamu tidak tahu. Tepat ketika Zukun tampak bingung, suara halus terdengar perlahan, dipenuhi dengan permusuhan yang langka ini. Boom! Suara wanita seperti lonceng perak muncul dari struktur spiral Crystal Palace, dan tiba-tiba menjadi sangat keras. Puff! Dalam sekejap, Zukun hanya merasakan kakinya melunak, dan berlutut langsung di tanah di pintu masuk Crystal Palace. Di tanah Crystal Palace, lapisan energi 7 warna terus menggeliat. Tekanan. Rasa penindasan ini berbeda dari masa lalu, dan bahkan berasal dari paksaan di lubuk jiwa, sehingga Zukun tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Naga, keluarga naga, klan naga asli. Saat dia berlutut langsung, wajah tua Zukun langsung pucat, matanya menyipit, dan dia bergumam sambil menatap ke kedalaman Crystal Palace. Di benua Douqi, tidak ada naga dan phoenix asli, meskipun naga kuno Taixu mereka memiliki darah naga, kekuatan darahnya jauh lebih encer dibandingkan dengan naga asli. Dan justru karena Zukun menyadari hal ini, dia sangat ingin menerobos benua Douqi dan datang ke sini. Adapun situasi di depannya, Zukun mengerti bahwa pria misterius saat ini mungkin juga nyata, pembangkit tenaga listrik dalam perlombaan naga. Junior buru-buru mengganggu istirahat senior, dan saya berharap senior akan memaafkan saya. Saya pergi sekarang. Zukun berlutut, lalu mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan meminta maaf sedalam-dalamnya. Istana. Saat ini tempat ini sangat misterius, dan pria di bawah ini memiliki paksaan tirani hanya dengan suara sekecil apapun. Saya khawatir kekuatan tubuhnya jauh lebih tirani daripada Zukun. Tidak ada yang menginjakan kaki di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun Anda bukan manusia, tetapi subnaga, tetapi bagi saya, itu tidak berbeda dari semut. Suara magnet terbuka, berisi petunjuk jejak arogansi. Sialan, memanfaatkan momen ketika suara itu berbicara, Zukun mencoba menggunakan dendamnya untuk melepaskan diri dari ikatan, tetapi Zukun yang tak berdaya menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat membebaskan diri. Jangan repot-repot, tetap bersamaku. Setelah beberapa saat, suara magnet itu berbicara. Leng Om. Pada saat yang sama, di kedalaman istana, energi 7 warna tiba-tiba muncul, dan kemudian melaju tepat di depan Zukun. Bajingan. Melihat ini, Douqi Zukun melonjak hingga batasnya, bahkan nadinya meledak, tetapi dia masih tidak bisa membebaskan diri. Bahkan dalam energi 7 warna di depannya, ada kekuatan naga tertinggi yang mengguncang dunia, jadi Zukun tidak bisa tidak menyerah tanpa perlawanan. Tabrakan, energi 7 warna langsung menyelimuti tubuh Zukun, dan kemudian membaca memori Zukun. Karena terjerat dalam cahaya 7 warna, Zukun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi tidak ada yang terjadi kecuali ingatannya dibaca oleh orang misterius ini. Benua Douqi, naga kuno kekosongan besar. Hanya dalam beberapa menit, suara magnet yang dalam berseru. Yalong laki-laki, sayang sekali. Tapi, kau sepertinya punya anak di benua Douqi, dan kau juga gadis kecil yang berbakat. Sepertinya disebut Xian. Lihat kali ini, benar-benar Tuhan memberkati raja ini. Suara magnet itu tiba-tiba tertawa.
Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah beberapa saat, ikatan dan energi 7 warna di tubuh Zukun menghilang seketika, dan kembali normal. Kemarilah. Pertama-tama tunggu kekuatanmu untuk menerobos Dou Xian, lalu aku secara alami akan mengambil tindakan untuk membawa Xian datang ke sini. Ketika saatnya tiba, aku akan mencurahkan seluruh upaya hidupku, dan di sana pasti akan menjadi Dewa Naga sejati. Raja Naga Emas, kebencian terakhir kali, aku pasti akan mendapatkannya kembali kali ini. Suara magnet itu berbicara perlahan, lalu langsung mengendalikan Zukun, menuju ke kedalaman istana. Dalam sekejap, Crystal Palace mendapatkan kembali penampilan ketiadaan dan kehampaan, dan Crystal Palace menghilang. Tapi jelas, hal paling misterius di dunia ketiadaan ini mungkin adalah yang memiliki darah naga di Crystal Palace. Tuan sejati. Zukun begitu ditangkap oleh Tuan besar ini, dan dia tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.